Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke hadis ke-26. Judulnya adalah kewajiban bersedekah atas anggota badan. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai dari matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula, setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang utama yaitu tentang kita sebagai manusia itu memiliki hutang atas anggota badan kita. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah persendian di setiap badan kita. Nah, hal itu sebenarnya wajib untuk dibayar. Jadi setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita itu wajib dibayar tiap harinya saat matahari terbit. Nah, ada yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat sekitar 360 persendian. Jadi kita harus membayar 360 persendian itu setiap harinya pada saat matahari sudah terbit. Nah, jadi Rasul itu mengatakan bahwa kita itu memiliki hutang dan hutang itu harus dibayar. Nah, maka dari itu di sini juga Rasul tuh memberikan satu solusi atau jalan untuk membayar hutang tersebut. Hutang atas persendian yang jumlahnya sekitar ada 360. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu tentang cara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang pertama yaitu menyelesaikan perkara perselisihan. Jadi kalau misalnya ada dua orang nih, misalnya teman kita atau orang yang nggak kita kenal, kita menyelesaikan perselisihan mereka. Misalnya mereka tuh punya suatu masalah. Nah, kita tuh bisa menjadi mediator yang bisa menengahi perselisihan tersebut. Sehingga yang awalnya rumit gitu kan, nggak bakal selesai. Tapi karena kita bisa menengahi suatu perselisihan tersebut sehingga masalahnya selesai, maka kita bisa mendapatkan pahala dari situ. Nanti pahala itu akan dikategorikan sebagai suatu sedekah. Sedekah untuk memenuhi hutang tadi, yang hutang persendian yang ada di dalam tubuh kita. Lalu cara kedua yaitu membantu menaikkan seseorang atau barang ke atas kendaraannya. Nah, ini maksudnya kan saat Rasul hidup itu kendaraan tuh masih kayak unta, kuda, keledai dan sebagainya kan. Jadi ketika seseorang tuh naik ke kendaraannya itu terkadang membutuhkan bantuan. Nah, ketika kita membantu orang tersebut naik ke kendaraannya itu juga termasuk sedekah. Ataupun ketika orang tersebut tuh butuh bantuan untuk mengangkut barang-barangnya. Karena kan nggak sesimpel sekarang kayak punya mobil, terus motor dan sebagainya. Itu eh, zaman dulu itu kan membutuhkan bantuan banyak orang lah untuk mengangkut barang-barang, harus diikat lah, harus diseimbangkan lah supaya ketika diangkut misalnya ke unta itu tidak berat sebelah ataupun tidak miring gitu. Itu kan membutuhkan banyak bantuan. Nah, untuk zaman sekarang mungkin sama juga. Misalnya ada orang membutuhkan mengangkut barang dan orang itu membutuhkan bantuan, kita bisa membantu untuk menaikkan barang-barangnya. Itu dihitungnya sebagai sedekah. Jalan lain selain bantu seorang naik ke atas kendaraannya adalah kita berkata baik. Berkata baik itu contohnya kayak misalnya kita jujur saat berkata-kata, tidak menghina seseorang, itu termasuk terhadap perkataan yang baik ya. Jadi perkataan baik itu bisa diutarakan pada sesama kita. Jadi sama kita tuh jangan merendahkan, memfitnah, menggosip dan sebagainya. Itu antara sama kita. Kalau misalnya untuk berkata baik kepada Allah, kita bisa melakukan zikir, mengucapkan subhanallah, terus alhamdulillah, tahmid gitu, terus dan sebagainya lah. Itu zikir itu termasuk
ke dalam perkataan baik. Kayak membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam zikir. Jadi selain itu kita bisa mendapatkan selain tadi ya mengucapkan perkataan baik, nanti perkataan baik itu kita bisa mendapatkan pahala seperti kita bersedekah gitu. Jadi sedekah menggunakan perkataan kita. Lalu setelah itu cara yang lainnya adalah dengan langkah menuju sholat. Nah, langkah menuju sholat itu bisa kita artikan langkah menuju kebaikan. Jadi ketika kita niatkan untuk Allah, untuk beribadah, maka setiap langkah yang kita ambil itu menjadi suatu sedekah, suatu langkah kebaikan. Misalnya kita bekerja itu untuk Allah. Maksudnya bekerja dengan Allah itu kita niatkan, kita saat bekerja kita mendapatkan uang yang halal, setelah mendapatkan uang yang halal kita bisa membelanjakan makanan yang halal, pakaian yang halal, barang-barang yang halal. Nanti semua barang itu, makanan, pakaian, sebagainya itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kan kalau kita beribadah tapi nggak ada makanan kan kita kelaparan, nanti nggak konsentrasi ininya saat beribadah. Tapi ketika makanan kita yang kalau kita konsumsi itu halal, itu memberikan energi kita untuk beribadah lebih giat lagi, lebih banyak lagi, lebih khusyuk lagi. Gitu kan. Kalau misalnya kita udah tenang nih dari masalah kebutuhan kita, entah itu makanan gitu, kita nggak kelaparan nih misalnya. Terus pakaian kita juga cukup, nggak ada yang bolong dan sebagainya. Itu juga bisa membuat kita tenang saat kita beribadah. Jadi kita meniatkan untuk kebaikan setiap langkah yang kita ambil atau perbuatan yang kita perbuat ya, itu menjadi suatu kebaikan. Entah itu untuk langkah menuju sholat atau langkah untuk menuju kebaikan. Karena itu termasuk dalam jihad juga. Bayangin aja kalau misalnya kita kan eh, mungkin sekarang nggak ada yang namanya perang ya, perang secara fisik. Tapi ketika kita mencari nafkah, nafkahnya itu untuk keluarga kita, itu termasuk ke dalam jihad juga. Jihad dan Allah. Ketika kita niatkan untuk beribadah, gitu. Nah, lalu cara selanjutnya di sini disebutkan bahwa menyingkirkan rintangan dari jalan. Nah, jadi kalau misalnya di jalan kita menemukan sesuatu yang bisa melukai seseorang ketika melewati jalan tersebut, terus kita singkirkan rintangan tersebut, entah itu duri, paku, dan sebagainya, yang kemungkinan bisa mencelakakan orang, ataupun misalnya batu gitu. Kalau batu di tengah jalan nanti kelindes mobil terus mental karena orang, terus bisa merusak gitu kan. Yang mungkin itu juga bisa menjadi nilai pahala gitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil, entah itu menyingkirkan duri, paku, batu dari jalan. Jadi ketika ada orang yang lewat di jalan tersebut, mereka tidak cilaka atau mendapat kerusakan dari rintangan tadi. Itu bisa dihitung sebagai sedekah juga. Jadi kita jangan sampai meremehkan hal-hal yang kecil. Lalu di sini juga ada tambahan lain. Sebenarnya ada referensi ya dari hadis lain bahwa semua perbuatan tadi kan ada 360 ya yang harus kita penuhi sebagai hutang kita atas semua persendian yang ada di dalam tubuh kita. Itu semuanya itu bisa dipenuhi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi semua yang tadi itu kalau misalnya kita nggak mampu untuk melaksanakan 360 itu karena mungkin wah banyak banget nih, harus misalnya harus zikir, kita nggak punya waktu untuk zikir, membaca Al-Quran gitu kan dan sebagainya, ataupun kita nggak mampu untuk meluangkan waktu kita untuk membantu orang lain terus dan sebagainya, itu kita bisa mencukupi semua hutang tadi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Itu udah sangat simpel. Sholat dua rakaat itu sangat mudah ya. Mungkin kalau bagi yang apa ya khusus sholatnya itu bisa sangat cepat. Mungkin 5 menit, 10 menit udah selesai. Jadi dengan meluangkan waktu 5 sampai 10 menit di setiap paginya gitu ya, itu cukup untuk melunasi hutang-hutang atas persendian yang kita punya. Jadi Allah tuh kayak udah mempermudah lah, kayak wah kalau misalnya kita bilang harus melakukan 360 sedekah atau kebaikan gitu, itu mungkin berat bagi kita. Allah tuh sebenarnya sudah memberikan jalan lain untuk melunasi hutang-hutang tersebut supaya kita tidak merasa sulit saat melunasinya gitu. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya tentang apa ya, pesan dan kesimpulan. Jadi hadis ini memberi informasi tentang kewajiban bersedekah atas persendian anggota badan yang kita punya sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat tersebut. Di hadis ini juga ditunjukkan contoh perbuatan yang dapat digolongkan sebagai sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya bisa menggunakan harta yang kita miliki,
tapi dengan perbuatan baik yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Sederhananya, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu tidak mempersulit bagi hamba-hambanya untuk bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah kita terima, karena kita tuh nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kita tuh harus bayar nih, betapa besarnya bayaran atas anggota tubuh kita, persendian tubuh kita yang telah kita terima gitu. Bayangkan kalau misalnya Allah harus apa ya, membayar, Allah tuh mewajibkan kita membayar gitu atas segala nikmat yang telah kita terima, entah itu tangan, entah itu mata, telinga, hidung, mulut, dan sebagainya. Itu kita harus bayar berapa besar gitu. Kita nggak bisa membayangkan harga yang harus kita bayar gitu. Itu kita nggak kebayang lah. Bayangin kalau misalnya ada perempuan, mata kita tuh sangat sangat mahal, nggak terkira lah apa ya bayarannya. Ketika itu disamakan dengan apa yang kita punya, kita mungkin nggak bakal mampu untuk membayar satu buah mata yang telah dititipkan atau ya diberikan Allah kepada kita. Bayangkan tuh kita bakal mampu untuk membayar hal tersebut gitu. Jadi kita harus benar-benar bersyukur atas apa yang telah kita terima. Jangan sampai kita tuh malah sombong atau tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan. Jangan sampai ketika kita sombong ataupun tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan, Allah malah mengambil kenikmatan tersebut sehingga kita menyesal ketika eh, apa ya, ketika anggota tubuh kita tuh hilang atau kenikmatan tersebut yang kita punya saat ini itu diambil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal atas perbuatan-perbuatan itu. Jangan sampai kita menjadi termasuk ke dalam golongan-golongan orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya mengenai hadis ke-26 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ditemukannya ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arji, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.